Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Nugraha dari kelompok 7 Akhlak Tasawuf berserta juga dengan anggota yaitu Rahmat Ramadan dan Elpiana Rosa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian tasawuf, pengertian filsafat, dan ciri-ciri tasawuf. Yang pertama ada pengertian tasawuf secara bahasa. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Secara harfiah, menurut Syekh Muhammad Al-Qurdi, tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya yang diketahui hal ihwal atau perbuatan, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dengan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju larangannya. Selanjutnya ada filsafat, juga terbagi dua pengertian. Secara bahasa, filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang berbagai masalah umum dan mendasar, pengetahuan, akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa, dengan menggunakan logika, metode, dan sistem tertentu. Adapun secara harfiah, menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri filsafat. Adapun ciri-ciri filsafat yaitu 1. Bersifat universal. Pemikiran filsafat memiliki sifat universal serta tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus, misalnya seperti pemikiran mengenai manusia, keadilan, kebebasan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak faktual. Dalam hal ini merupakan sesuatu yang spekulatif dengan membuat berbagai dengan dugaan yang masuk akal mengenai atau tentang suatu hal, namun tanpa bukti atau sebab yang sudah melampaui batas dari fakta-fakta ilmiah. Yang ketiga, berhubungan dengan nilai. Menurut C.J. Duchasse, pengertian filsafat ini merupakan suatu upaya manusia dalam mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut dengan penilaian. Dalam hal tersebut, penilaian yang dimaksud yaitu sesuatu yang baik, buruk, susila, asusila, yang mana pada akhirnya filsafat tersebut menjadi suatu usaha untuk mempertahankan nilai-nilai. Yang keempat, berhubungan dengan arti. Mengacu pada poin yang ketiga tadi, sesuatu yang mempunyai nilai pastinya memiliki arti. Itulah sebabnya para filsuf tersebut menciptakan berbagai kalimat yang logis serta menggunakan bahasa yang tepat agar ide-idenya itu penuh dengan arti. Yang kelima, terakhir, ada implikatif. Pemikiran filsafat itu selalu terdapat implikasi atau akibat, sehingga dari tersebut diharapkan akan dapat melahirkan pemikiran baru yang dinamis serta juga menyuburkan intelektual. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elpiana Rosa, dan selanjutnya dijelaskan lagi oleh teman saya, Rahmat Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpiana Rosa. Saya berasal dari kelompok 7 ilmu filsafat. Saya akan menjelaskan tujuan filsafat. Berikut ini merupakan tujuan dari filsafat, diantaranya adalah 1. Supaya sejarah mengenai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang memberikan banyak pelajaran. 2. Supaya manusia lebih terdidik dalam berbagai ilmu pengetahuan dan mampu menilai hal yang ada dalam kehidupan secara objektif. 3. Supaya manusia bisa menjadi bijaksana untuk menjalankan kehidupan selama di dunia. 4. Supaya manusia terhindar dari sifat egosentrisme dan berpandangan lebih luas. 5. Supaya manusia mampu berpikir, mempunyai pendapat mandiri dalam hal keagamaan dan bisa bersikap kritis. 6. Supaya manusia bisa mendalami berbagai unsur ilmu pokok seperti memahami hakikat, sumber, dan tujuan ilmu tersebut.
Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian, pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional filosofis. Karakteristik tasawuf falsafi terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Sejarah tasawuf falsafi, tokoh pertama kali yang memperkenalkan konsep tasawuf falsafi adalah Junnun al-Misri. Tokoh yang bernama lengkap Abu al-Fajj Saubah bin Ibrahim al-Misri ini dikenal sebagai pelopor mazhab Irfani, sebuah pengetahuan yang bertumbuh pada konsep mahrifatullah nur ala nur atau cahaya di atas cahaya. Beliau menggabungkan pendekatan hati dan pendekatan rasionalitas. Junnun diobatkan sebagai sosok yang meletakkan unsur filsafat ke dalam tasawuf sehingga menuai kontroversial Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil tahun 847 sampai 861 Masehi pernah menjobloskan ke penjara akibat konsep makrifatullah. Junnun wafat pada tahun 856 Masehi. Baik, sampai sinilah penjelasan saya, Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ramadan akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah tasawuf falsafi dan dasar-dasar atau pokok-pokok pengajaran yang ada dalam tasawuf falsafi. Berikut penjelasan dari saya. Jadi, sejarah perkembangan tasawuf falsafi ini tidak lepas dari yang namanya pengetahuan tasawuf. Jadi kurang lebih sekitar 300 tahun sepeninggalan Rasulullah, perilaku para salik itu mulai diformalkan dalam bentuk pakaian dan organisasi tarekat. Salik itu seperti orang-orang yang mengamalkan tasawuf sendiri. Jadi kelompok itu mulai dikenal sebagai tasawuf amali. Dalam perkembangannya lahirlah tasawuf falsafi. Jadi kelompok penganut tasawuf falsafi ini mulai terlihat pada abad ketiga Hijriah. Penganut ini mulai menggabungkan antara ajaran tasawuf dan ajaran filsafat. Salah seorang tokoh yang memperkenalkan tasawuf falsafi adalah Junnun al-Misri. Jadi beliau selain pencetus tasawuf falsafi, beliau juga seorang sufi yang mempelopori lahirnya mazhab Irfani. Jadi mazhab Irfani itu sebuah pengetahuan yang bertumpu pada konsep makrifatullah atau nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi beliau juga menggabungkan pendekatan hati dan pendekatan rasional. Jadi selain itu, Junnun ini juga dinobatkan sebagai sosok yang meletakkan unsur filsafat ke dalam tasawuf, sehingga pada waktu itu menuai kontroversial. Jadi akibat konsep makrifatullah tadi, beliau pernah dijebloskan ke penjara oleh Khalifah Abbasiyah pada sekitar tahun 847 Masehi. Jadi wacana tasawuf falsafi ini terus berkembang, dan akhirnya salah seorang sufi kembali lagi mencetuskan asas yang merupakan konsep ittihad, yaitu konsep dari pembagian tasawuf falsafi. Jadi konsep ittihad ini seorang sufi meleburkan diri sebelum bertemunya dengan Tuhan. Jadi wacana tasawuf falsafi ini terus berkembang, dan akhirnya salah seorang sufi kembali lagi mencetuskan asas yang merupakan konsep ittihad, yaitu konsep
dari pembagian tasawuf falsafi. Jadi konsep ittihad ini seorang sufi meleburkan diri sebelum bertemunya dengan Tuhan. Setelah Abu Yazid tadi muncullah sufi-sufi lain yang berpendapat banyak mengenai tasawuf. Jadi tasawuf kian berkembang ketika Islam berjaya di Eropa. Jadi Ibnu Arabi dengan konsep wahdatul wujud atau satu wujud. Jadi Ibnu Arabi ini seorang sufi yang sekaligus filsuf yang menjelaskan mengenai kesatuan wujud antara Khalik atau pencipta dan makhluk yang diciptakan. Jadi Ibnu Arabi dalam perkembangannya mengembangkan tasawuf falsafi, beliau memiliki dua karya yang menginspirasi para tokoh sufi. Dua karyanya tersebut yaitu berjudul Fusus al-Hikam dan Al-Futuhat. Jadi kedua karyanya ini berhasil menginspirasi para tokoh sufi di Eropa, tanah Arab, Persia, dan Asia. Para tokoh-tokoh sufistik yang terpengaruh oleh ajaran Ibnu Arabi diantaranya adalah Al-Iraqi, Al-Jami'i, Al-Jili, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi tak hanya mempengaruhi pemikiran mistikisme Islam, Ibnu Arabi juga menginspirasi filsuf Kristen dan mistikus Eropa pada abad pertengahan, seperti terserap dalam pemikiran Perennial Raymond dan novel Divine Comedy. Secara umum, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Ajaran tasawuf falsafi juga lebih mengarah kepada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan mengedepankan akal. Jadi adapun yang termasuk dalam ajaran pokok tasawuf falsafi ini, yang pertama adalah fana dan bako. Yang kedua ada ittihad, yang ketiga ada hulul, berikutnya ada wahdat al-wujud, dan yang terakhir ada isyraq. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu fana dan bako. Jadi dari segi bahasa, fana artinya adalah hilangnya wujud sesuatu. Jadi kata fana ini berbeda dengan kata al-fasad yang artinya rusak. Dengan kata lain bahwa fana adalah tidak tampaknya sesuatu. Jadi menurut kalangan sufi, fana ini mempunyai banyak pengertian. Misalnya dapat diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Jadi mereka para sufi mendefinisikan bahwa fana adalah sirnanya sifat-sifat tercela. Sedangkan bako secara harfiah berarti kekal. Jadi bako menurut kalangan sufi adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Dalam pengalaman para sufi, fana selalu diiringi dengan bako, yang dimana keduanya ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Atau dapat dikatakan juga adalah dua hal yang selalu beriringan. Atau sejalan lah bisa dibilang. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan fana adalah lenyapnya sifat-sifat basyariah, akhlak tercela, kebodohan, dan perbuatan maksiat di dalam diri manusia. Sedangkan bako adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Jadi untuk mencapai bako perlu dilakukan usaha-usaha seperti bertaubat, berzikir, dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Sebagian orang juga mengisyaratkan bahwa fana itu adalah meninggalkan sifat-sifat tercela, dan kebakoan adalah melahirkan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian, seseorang tidak kosong dari kedua sifat tersebut. Baiklah, yang kedua adalah ittihad. Jadi apabila seorang sufi telah berada dalam keadaan fana, maka pada saat itu ia telah dapat menyatu dengan Tuhan, sehingga wujudnya kekal atau bako.
Dari perpaduan tersebut, ia menemukan hakikat jati diri sebagai manusia yang berasal dari Tuhan. Dan itulah yang kemudian dimaksud dengan ittihad. Dengan kata lain bahwa ittihad adalah penyatuan batin atau rohaniyah kepada Tuhan, dan tujuan dari yang kita bahas sebelumnya, yaitu fana dan bako, adalah ittihad ini. Jadi ittihad itu merupakan akhir dari fana dan bako, atau bisa dibilang hasil dari fana dan bako. Yang ketiga ada hulul. Jadi secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Jadi salah seorang sufi, yaitu Al-Halaj, yang kita bahas pada sejarah tasawuf tadi, di sini Al-Halaj memberikan kesimpulan bahwa dalam diri manusia terdapat sifat ketuhanan atau lahud, dan dalam diri Tuhan terdapat sifat-sifat ketuhanan atau nasut. Jika sifat ketuhanan pada diri manusia menyatu pada Tuhan, maka terjadilah hulul. Jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa al-hulul dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan menyatu secara rohaniah. Baik, yang berikutnya adalah wahdat al-wujud. Jadi wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Jadi wahdat itu artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdat al-wujud artinya adalah kesatuan wujud. Kata wahdah digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Di kalangan ulama klasik ada yang mengartikan wahdah itu sebagai suatu yang zatnya tidak dapat dibagi-bagi atau bagian dari yang lebih kecil. Sementara itu kata al-wadah dipergunakan oleh para ahli filsuf dan sufistik sebagai suatu kesatuan antara materi dan roh, substansi atau hakikat dan forma atau bentuk, antara yang tampak atau lahir dan yang batin, antara alam dan Allah. Karena alam dari segi hakikatnya qadim dan berasal dari Tuhan. Sedangkan secara awam, al-wujud mempunyai arti bersatunya Tuhan dan manusia yang telah mencapai hakiki. Jadi wahdat al-wujud sebenarnya adalah suatu ilmu yang tidak disebarluaskan ke orang awam. Sekalipun demikian, para walilah yang mencetuskan hal tersebut. Mengapa tidak dicetuskan? Karena jika dicetuskan, sangat dikhawatirkan apabila ilmu tersebut disebarluaskan akan menimbulkan fitnah dan orang-orang awam akan salah menerimanya. Baik, yang kelima ada isyirok. Kata isyirok dalam bahasa Arab berarti sama dengan kata iluminasi. Sekilas juga, cahaya pertama pada saat pagi hari seperti cahayanya dari timur. Atau syarqi. Jadi syarqi ini berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan lain-lain yang membahagiakan sifatnya. Jadi lawan dari kata benderang tadi adalah kegelapan yang dilambangkan dengan keburukan, kesusahan atau kerendahan. Konsep tasawuf ini adalah tipe tasawuf falsafi yang paling orisinil di antara konsep-konsep tasawuf yang sealirannya. Konseptornya adalah Suhrawardi al-Maktul. Jadi al-isyirok ini berarti bersinar atau memancarkan cahaya dan nampaknya searti dengan kata al-kasyif. Akan tetapi bila dilihat pada inti pelajaran ini, maka al-isyirok lebih tepat diartikan sebagai penyinaran atau. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tasawuf falsafi ini adalah tasawuf falsafi itu adalah ilmu tasawuf yang ajaran di dalamnya memadukan antara visi mistis dan visi rasional dari seorang pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf sunni dan akhlaki, tasawuf falsafi ini menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya, serta berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang mempengaruhi tokoh-tokohnya. Jadi ciri umum tasawuf falsafi ini adalah dalam pengajarannya masih samar-samar. Akibatnya masih banyak istilah-istilah khusus
yang hanya dapat difahami oleh mereka yang memahami jenis tasawuf ini. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi tasawuf falsafi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.